Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki materi baru, yaitu ongkos material handling. Pertama-tama, kita harus cari berat bentuk dari raw materialnya, kemudian berat bentuk pakainya dari setiap komponen. Berat bentuk raw material dan berat bentuk pakainya semua dalam satuan kilogram. Ini untuk yang komponen utama, dan ini untuk yang komponen tambahannya. Untuk komponen tambahannya ditambahkan isi, kemudian sama seperti tadi, berat satu partnya dan berat satu dusnya, yaitu satu packagingnya. Setelah data itu didapat, kemudian masuk ke perhitungan ongkos material handlingnya. Nah, ini kepala tabelnya. Di sini ada dari ke nama komponen, produk per jam, berat bentuk, berat total, alat angkut, OMH, jarak, subtotal ongkos, dan total ongkos. Yang pertama itu dari. Dari di sini maksudnya itu dari receiving. Dari receiving ke departemen. Departemennya itu terdiri dari sama seperti di luas rantai, ada 100, 200, 300, dan selanjutnya. Kemudian nama komponennya dimasukkan di sini. Kemudian produk per jamnya diambil dari jumlah kebutuhan yang ada di luas lantai. Sekali lagi, produk per jamnya diambil dari luas lantai yang jumlah kebutuhan. Kemudian berat bentuk diambilnya dari sini tadi, dari data awal yang dicari. Kemudian berat totalnya yaitu perkalian antara produk per jam dikali dengan berat bentuk. Nah, di sini ada alat angkutnya. Alat angkutnya ada forklift, operator, troli, dan bebas. Sesuai dengan yang kalian inginkan, yang penting make sense. Di sini ada ongkos material handlingnya, kemudian ada jaraknya, dan subtotal ongkos dan total ongkos. Sekarang kita untuk mencari ongkos material handling ini, bagaimana caranya? Ada caranya di sini. Material handling. Misalkan di dalam perusahaan kita hanya memakai 4 material handling. Yang pertama operator, troli, hand pallet, dan forklift. Harga di sini adalah harga beli dari si barangnya atau dari material handlingnya. Troli harganya berapa, hand pallet harganya berapa, forklift harganya berapa. Kalau operator ini dilihat dari penggajian, berapa gaji satu operatornya. Kan sudah kan di penggajian sudah buat, nah di situ diambilnya. Kemudian ada umur ekonomis, material handling. Operator, troli, hand pallet, dan forklift. Umur ekonomisnya berapa? Misalkan untuk troli, hand pallet, dan forklift, umur ekonomisnya 5 tahun. Dan untuk operator, tidak ada umur ekonomis. Masa manusia ada umur ekonomis? Kemudian untuk biaya perawatan, material handling, operator, troli, hand pallet, dan forklift. Ini ada biaya perawatannya. Diasumsikan saja berapa biaya perawatan per harinya. Di sini misalkan 200.000 dibagi 25. 25 ini adalah jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Kalau kalian jumlah hari kerjanya di set 20 hari kerja saja. Jadi nanti misalkan troli biaya perawatannya 200.000, berarti dibagi dengan 20. Untuk operator, biaya perawatannya dinolkan saja.
Kemudian untuk total biayanya, material handling, yaitu penjumlahan antara biaya perawatan, biaya bahan bakar, biaya operator, dan depresiasi garis lurus. Dilanjut lagi untuk depresiasi garis lurus, cara menghitungnya yaitu troli, harga troli, misalkan ini untuk menghitung depresiasi material handling troli. Harga troli dibagi dengan umur ekonomis dikali 300 dikali 8. Untuk 300-nya ini hari kerja dan 8-nya ini jam kerja. Kalau yang 300-nya ini disesuaikan dengan kalian, ada yang 240 atau 260. Kalau untuk jam kerjanya sama 8. Semuanya seperti ini untuk depresiasi garis lurus. Kemudian biaya material handlingnya. Di sini ada biaya operator, biaya troli, biaya hand pallet, dan biaya forklift. Biaya operatornya yaitu sama. Mau operator, troli, hand pallet, dan forklift, kita asumsikan memakai satu operator. Jadi biaya operatornya sama, yaitu gaji dari operator tersebut dibagi hari kerja dalam 1 bulan dikali jam kerja. Kemudian untuk biaya bahan bakar, operator, troli, dan hand pallet di sini tidak menggunakan bahan bakar, hanya menggunakan tenaga manusia yaitu operator. Maka yang memerlukan bahan bakar di sini hanyalah forklift. Ini diasumsikan saja dengan konsumsi per liter yang dihabiskan oleh forklift dalam 1 kilometernya. Dan biaya bahan bakarnya juga disesuaikan dengan harga solar yang ada di pasaran. Nah, setelah itu semua didapat, tinggal dijumlahkan saja semua biaya-biayanya untuk mengetahui berapa total biaya dari satu material handlingnya. Nah, di sini juga ada beban maksimal dari material handling tersebut. Misalkan material handling operator beban maksimalnya 20, troli 300, hand pallet 1000, forklift 4000. Satuannya dalam kilogram. Kalau sudah kita lanjut ke material handling. Nah, untuk beban maksimal ini tergantung spesifikasi forklift, hand pallet, troli yang kalian pakai. Misalkan beban maksimalnya kalian atur sesuai spesifikasi material handling yang kalian pakai atau kalian dapat infonya di internet. Nah, untuk ongkos per meternya, ongkos per meter ini yang nanti akan dimasukkan ke tabel ongkos material handling, yaitu pembagian antara total biaya dibagi dengan jarak angkut per jam. Oh ya, jarak angkut per jamnya ini didapatkan dari total ini. Nah, total jarak ini didapatkan dari, misalkan dapat departemen 100, total jarak per departemennya diambil dari luas lantai fabrikasi. Berapa? Kemudian departemen 200, total jarak per departemennya diambil dari luas lantai yang fabrikasi. Yang ini nih. Nah, diambil dari total luas lantai yang ini. Untuk yang total jarak per departemen.
Kalau yang fabrikasi, ambilnya dari fabrikasi. Kalau yang sub assembling dan assembling, ambilnya juga dari sub assembling dan assembling. Kemudian untuk total jarak material handlingnya, yaitu ada rumusnya. Bisa dilihat sendiri ya, ini rumusnya. Setengah dikali akar luas lantai receiving, yang dimana luas lantai receivingnya itu yang ini. Nah, luas lantai receivingnya yang ini. Jadi total jarak material handling yaitu setengah dikali akar luas lantai receiving ditambah dengan setengah dikali akar total jarak per departemen. Seperti itu untuk seterusnya sampai bawah. Kemudian ditotalkan dan di line up. Begitu juga dengan total jarak per departemennya. Untuk shippingnya juga sama. Diambilnya dari luas lantai yang shipping. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang ongkos material handling yang tadi ini, yang udah kita dapatkan, forklift 115, hand pallet 46, troli 23, operator 12, kita masukkan di sini. Sesuai dengan alat angkut yang digunakan. Misalkan head tube, departemen 100, kan bawa pipa panjang tuh, mungkin dibawa sama operator, walaupun berat totalnya hanya 17 kg, masih bisa dibawa oleh operator, tapi tidak memungkinkan untuk disimpan di rak yang paling atas oleh operator, jadi tidak bisa menjangkau. Jadi kita gunakan forklift walaupun ringan, seperti itu. Kita masukkan OMH-nya ini di sini, yang tadi. Kemudian untuk jarak ini didapatkan dari total jarak material handlingnya. Untuk sub, total ongkos, perkalian antara OMH dikalikan dengan jarak. Dan untuk total ongkos, yaitu penjumlahan antara subtotal ongkos yang head tube dan juga cut off blade. Jadi di sini tuh ongkos material handling tuh misalkan dari receiving ke departemen 100. Nah, ke departemen 100 itu nyimpan apa aja sih di departemen 100? Pertama, harus nyimpan si raw material pipanya tersebut. Kemudian harus nyimpan juga pisau dari cut off-nya. Berarti itu jadi ada 2 kali perpindahan antara dari receiving ke departemen. Yang pertama itu nganterin pipa, yang kedua itu nganterin cut off blade. Yang pertama memakai forklift, yang kedua memakai operator. Jaraknya sekian, ongkosnya sekian, subtotal ongkosnya ini, dan total ongkosnya untuk ke departemen 1 itu sebesar 2.213. Kemudian, nah untuk komponen yang pertama ini harus komponen utama. Kemudian yang bawahnya komponen tambahan. Sama ini juga misalkan departemen 200, nama komponennya mainframe, ini komponen utama. Kemudian yang ini sisanya yaitu komponen tambahan. Seperti itu. Terus kerjakan terus sampai bawah. Lalu kerjakan yang antar departemen. Misalkan di sini ada 100 ke assembling 1, terus 200 ke assembling 1. Itu lihat dari MPPC. Jadi ketika 100 ke A1, ternyata di MPPC-nya itu
lihatnya dari pada saat 100 dengan 200 itu digabungkan di assembly 1. Jadi otomatis 100 dan 200 itu tujuannya itu ke assembly 1. Untuk pengerjaannya itu hampir sama seperti yang dijelaskan tadi. Hanya saja untuk produk per jam dari antar departemen ini diambil dari KPT terbesar. Ini apaan ya? Nah, ini berat bentuk. Di mana ya? Kalemnya segede nih, body. Mana? Ya. Yang udah dipotong. Yang udah dipotong itu raw kan? Itu raw, yang udah dipotong. Yang dipakainya. Nah, berat bentuk ini didapatkan atau dihasilkan dari berat bentuk pakai yang di awal tadi sudah kita cari datanya. Nah, berat bentuk pakainya ini sebenarnya sih asumsi, tapi nanti terlihat masuk akal atau tidaknya pada saat semua di-assembling. Misalkan kalian ini berat bentuk pakainya asal-asalan, nanti bisa jadi di akhir assemblingnya produk kalian itu akan memiliki berat yang terlalu ringan atau terlalu berat. Misalkan untuk kursi bisa sampai 300 kilo, kan nggak mungkin. Jadinya harus berat bentuk pakainya itu harus make sense juga lah. Ini dilihat dari KPT terbesar, kemudian ini dari berat bentuk pakai. Ini sama aja sih pengerjaannya seperti yang di atas. Berat totalnya yaitu perkalian antara KPT terbesar kali berat bentuk pakai. Nah, kemudian untuk yang tidak ada berat bentuk pakainya, yaitu seperti ini, yaitu hasil penjumlahan. Misalkan di rangkaian assembling 1 ini, yaitu penjumlahan antara berat bentuk pakai antara komponen 100 dan komponen 200. Dijumlahkan menjadi berat bentuk pakai untuk rangkaian assembling 1. Selebihnya seperti itu. Ini tinggal dilihat saja nanti alurnya di MPPC. Dari departemen mana ke departemen mana, seperti itu. Kemudian jangan lupa ada tanda tangannya, struktur dan asisten. Jadi kalian buat 2 ongkos material handlingnya. Yang pertama itu ongkos material handling untuk produk 1, yaitu meja atau kursi. Kemudian ongkos material handling untuk produk 2, meja dan kursi juga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, belum. Ternyata masih ada satu materi lagi, yaitu luas kantor. Kantor mana?
Oh, di UC, di Unhide. Ternyata tidak ada. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.